80 kita tamatkan ya. Badal. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tidak terasa perjalanan kita di kajian nahwu dan sorof itu sudah melewati dari yang marfu ya, marfu'atul asma yang 7, isim-isim yang marfu. Kemudian yang majrur sudah beres. Terakhir sekarang tawabi yang nomor 4. Jadi kalau kita perhatikan yang marfu'atul asma, kita ulang sedikit. Dia mesti marfu ya. Di antaranya dhammah. Itu ada 7. Satu isim satu fa'il, 2 naibul fa'il, itu di jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya adalah mubtada dan khobar. Itu 4. Kemudian 5 isim kana. Kemudian 6 khobar inna. 7 tawabi. Jadi tawabi itu disimpan di akhir. Kemudian yang majruratul asma, isim-isim majrur. Kenapa jadi majrur? Nah, itu ada 3. Itu terkumpul dalam basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu masuk ke majruratul asma. Yang pertama majrur bi harfil jar. Bismi. Kenapa ismi? Karena ada huruf jar. Nah, itu majrur bi harfil jar. Majrur dengan huruf jar. Yang kedua Allahi, bismillahi. Kenapa lahi? Nah, karena dia majrur bil idofah. Jadi yang nomor 2 billahi, bismillahi. Yang nomor 3 itu adalah majrur bit tawabi. Nah, yang tawabi itu ada 4 ya. 1 naat, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. NATB. Naat, atof, taukid, badal. Nah, naat sudah ya. Naat itu sifat ya. Kata sifat atau sifat dari sesuatu yang sering disebut naat man'ut. Sifat mausuf. Yang kedua atof. Kalau atof gampangnya tinggal hafalkan huruf atof ya, yang 9. Huruf atof yang 9 itu wa, fa, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Itu atof. Jadi kalau di depan huruf atof namanya maktuf. Nah, maktuf mesti mengikuti maktuf alaih. Nah, itu atof. Naat atof. Kalau taukid kemarin sudah kita bahas bagaimana taukid. Taukid itu intinya dia mesti sebagai penguat. Boleh diulang kata tersebut ya. Misalkan jaa Muhammadun, berarti jaa kedua itu taukid. Atau Muhammad yang diulang, jaa Muhammadun, berarti Muhammad kedua taukid. Berarti itu namanya taukid lafzi. Nah, kalau yang berikutnya taukid maknawi. Kalau taukid maknawi, taukid yang dia ada kata tertentu. Contoh ada nafsu, ainu, jami, ajma, kila, kilta dan sebagainya itu ya. Itu masuk ke dalam taukid maknawi. Nah, itu ciri, jadi ciri itu ya. Nah, sekarang terakhir badal. Jadi naat atau taukid itu sudah dibahas. Tinggal diulang lagi lah ya. Kemudian terakhir kita lihat badal. Nomor 4 halaman 180. Al-badalu. Nah, badal, pengganti al-badalu di sini.
Badal adalah isim yang mengikuti isim lain. Jadi dia mengikuti yang lain. Berfungsi untuk menggantikan yang digantikan. Menggantikan yang digantikan. Yang digantikan namanya mubdal minhu. Nah, istabiloan. Jadi badal ini dia menggantikan mubdal minhu. Mubdal minhu itu yang digantikannya. Kan badal pengganti, berarti ada yang digantikan. Nah, yang digantikan namanya mubdal. Biar faham, lihat contoh. Kita baca bareng-bareng. Saya dulu. Ja'a Muhammadun Rasulullahi. Hadara akhuka Hasanun. Qala al-imamu Malikun. Lihat contoh. Muhammadun Rasulullah. Jumlah apa? Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Mana fa'ilnya? Nah, beres dah. Fi'il dan fa'il. Tapi di depan ternyata ada Rasulullah. Pertanyaannya sebagai apa gitu. Sebagai, kalau taukid dia mesti ada kata nafsu atau ainu atau apa ya. Ini kan tidak ada. Sebagai apa dia? Badal. Jadi Rasulullah itu badal. Kenapa? Karena isim yang mengikuti isim lain. Jadi Rasulullah itu mengikuti isim sebelumnya. Mengikuti mana? Muhammadun. Berarti Rasulullah itu pengganti Muhammad. Maka badalnya adalah Rasulullah. Kenapa Rasulu? Karena Muhammadun. Kalau Muhammadan, Rasulullah. Kalau Muhammadin, nah gitu. Coba masukkan. Jangan ja'a ya. Ganti dengan ro'aitu. 1, 2, 3. Ganti dengan majrur. Nah, inilah yang dimaksud tawabi. Badal itu tawabi, pengikut, ya. Naat atau taukid badal itu tawabi, pengikut. Ini juga pengikut. Ja'a Muhammadun itu sudah cukup. Tapi di depan ada Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu pengganti. Nah, pengganti bahasa Arabnya badal. Bukan mubdal, badal. Jadi pengganti itu namanya badal. Jadi Rasulullah itu badal. Jadi mana badalnya? Rasulullah. Nah, mengganti siapa? Nah, Muhammadun sebagai mubdal minhu. Nah, tulis di bawahnya. Rasulullah badal, ya. Muhammadun mubdal minhu. Nah, itu cara ininya ya. Ingat, dia itu bisa masuk ke mana-mana. Mau marfu, mansub, majrur itu bisa masuk. Makanya di sini contohnya kan Muhammad sebagai fa'il. Tapi jangan disebut fa'il Rasulullah ya. Fa'il itu cukup Muhammad. Rasulullah sebut saja badal. Badal sebagai pengganti dari Muhammadun. Jadi ja'a Muhammadun Rasulullah. Mana badalnya? Pasangan badal? Mana mubdal minhu-nya? Baik, sekarang nomor 2. Mubdal minhu yang di atas tuh. Beristabilo. Hadara akhuka Hasanun. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Hadara. Fa'ilnya? Beres tuh, dah beres. Fi'il dan fa'il. Ternyata ada kata Hasanun di depannya. Kita berpikir, apakah na'at? Bukan. Atof? Bukan. Kalau atof harus ada huruf atof. Taukid? Bukan. Berarti dipastikan dia badal.
Hadara akhuka Hasanun. Oh, berarti Hasanun sebagai badal. Mana mubdal minhunya? Akhuka sebagai fa'il dia kan. Nah, sekarang ganti, jangan hadara, gunakan ra'aitu. Diulang. Ra'aitu akhoka. Terus Hasanan jadi ikut. Majrur. Nah, ini yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Jadi membahas itu bukan awal, bukan tengah, tapi hanya akhir. Akhiran saja. Hadara akhuka Hasanun. Ra'aitu akhoka Hasanan. Marartu bi akhika Hasanin. Hasan di sini sebagai badal. Karena saudara akhuka itu saudaramu adalah Hasan. Jadi Hasan itu mengganti akhuka. Nah, kan terbayang. Berarti nanti posisi badal di mana saja, gitu kan gampang. Biasanya gelar itu badal ya. Umar, Al-Faruq. Nah, Al-Faruq badal. Muhammad, Rasulullah. Berarti itu badal. Jadi badal-badal begitu, ya memang begitu kalau badal itu ya. Nah, di bawah lihat qala al-imamu Malikun. Qala bukan Maliku ya, Malikun. Qala al-imamu Malikun. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Malikun sebagai badal. Badal dari imam gitu. Telah berkata imam. Imam siapa? Malik. Ya, berarti dia sebagai badal. Makanya setelah gelar itu pasti badal ya. Setelah pembagian nanti adalah di bawah atau di halaman berikut nanti ada. Keterangan badal artinya pengganti. Mubdal minhu aslinya mubdalun ya. Mubdalun minhu yang digantikan. Badal berfungsi menggantikan mubdal minhu tanpa merubah maksud pembicaraan. Sekalipun salah satunya dibuang tidak akan menghilangkan arti. Jika tadi banyak Ja'a Muhammadun Rasulullah. Rasulullah hilangkan Ja'a Muhammadun, tidak akan hilang karena yang kita maksud Muhammad di situ adalah Rasulullah, misal seperti itu. Tidak akan menghilangkan arti karena badal itu adalah mubdal minhu dan mubdal minhu adalah badal. Jadi kalau dihilangkan badal Rasulullah jelas Ja'a Muhammadun, atau kita hilangkan mubdal minhu Ja'a Rasulullah, sama itu. Badal dengan mubdal itu bagian dari itu ya, bagian dari itu. Contoh lah yang lain, lihat Ja'a Ahmadu Ustazuna. Mana badalnya? Ustazuna. Mana mubdal minhunya? Nah, kalau kita hilangkan boleh Ja'a Ahmadu, telah datang Ahmad, atau dihilangkan Ahmadnya Ja'a Ustazuna. Dua-duanya sama, tidak merubah arti karena Ahmad adalah guru, guru juga adalah Ahmad. Nah, dalam susunan bahasa Indonesia mungkin kata beliau badal hampir sama dengan ungkapan dalam kurung. Seperti pernyataan Soeharto sakit. Soeharto dalam kurung mantan presiden sakit. Nah, itu badal. Mantan presiden dalam kurung dalam hal ini ya. Nah, itu badal. Pokoknya intinya badal itu mengganti ya. Nah, kemudian ada tambahan pembagian badal dibagi 4. Satu, badalul kulli minal kulli. Stabiloan yang ini. Badalul kulli minal kulli. Badal kul minal kul gitu. Kul itu setiap, segala sesuatu. Nomor 2 beri stabilo badalul ba'di minal kul. Ba'di sebagian, kul seluruh.
Yang nomor 3 badal istimal. Beristabilo. Istimal itu mencakup ya. Yang keempat badal golat. Golatnya salah. Mau menyebutkan A, salah gitu. Tidak usah dihapus, ganti dengan yang baru, itu badal namanya. Telah datang Umar, Muhammad. Muhammad itu badal ya. Golat. Mau menyebutkan Umar, keburu mengucapkan Muhammad. Telah datang Muhammad, Umar. Berarti Umar itu badal dari Muhammad. Itu golat namanya. Nanti kita jelaskan. Baik, nomor 1 lihat badal kul minal kul. Badal sesuatu mengganti sesuatu. Eta keneh itu kul teh. Ja'at tilmidu Khalilun. Telah datang seorang siswa yaitu Khalil. Siswa itu adalah Khalil. Khalil itu adalah siswa. Itu badal kul minal kul. Semuanya seutuhnya ya. Itu namanya badal kul minal kul. Artinya ya? Jadi kalau badal kul itu menggantikan semuanya. Diganti. Intinya kita paham dulu, oh ini badal. Ja'at tilmidu Khalilun. Oh badal dia. Karena Khalil menggantikan tilmid. Dan Khalil itu memang tilmid. Semuanya. Tilmid juga itu Khalil. Itu badal kul minal kul. Bedakan dengan nomor 2, badal ba'di minal kul. Badal sebagian menggantikan keseluruhan. Nah, contohnya jelas yang ini. Akaltul khubza nisfahu. Akaltu, saya makan. Khubza, apa artinya khubza? Roti. Tapi nisfahu, setengahnya. Kan itu sebagian. Akaltul khubza nisfahu. Aku memakan roti setengahnya. Setengah ini menggantikan khubzun, roti. Maka badalnya nisfahu. Karena tidak semuanya, ini disebut badal ba'di minal kulli. Badal sebagian dari keseluruhan. Seluruhnya itu khubzun, roti. Tapi yang dimakan setengahnya. Maka setengah ini adalah sebagian. Badal ba'di minal kul. Begitu ya, sebagian. Akaltul khubza nisfahu. Akaltu samaka misal. Nisfahu. Roksahu bisa, kepalanya itu badal. Tapi sebagian. Akaltul khubza nisfahu. Nah bedanya, kalau yang di atas kan Ja'at tilmidu Khalilun. Ya Khalilun mengganti keseluruhan tilmid. Tilmid juga Khalil gitu. Beda dengan nomor 2. Kalau nomor 2 akaltul khubza nisfahu. Kenapa? Karena dia sebagian saja, setengahnya. Akaltul khubza nisfahu. Kalau khubzu nisfuhu. Kalau khubzi nisfihi. Begitu ya. Mengikut. Badal itu mengikut. Pengikut. Tawabi dia. Mengikuti. Nah kalau nomor 3. Badal istimal. Badal mencakup sesuatu yang lainnya. Tidak semuanya. Contohnya lihat. Nafa'ani Muhammadun. Muhammad telah memberikan manfaat kepadaku. Nafa'ani Muhammadun. Nafa'a fi'il, Muhammadun fa'il, ni sebagai maf'ul bih. Muhammad telah memberikan manfaat kepadaku. Itu fi'il fa'il. Tapi ada tambahan ilmuhu. Nah dia badal. Tapi istimal. Istimal itu mencakup bahwa ilmu ini ada di Muhammad. Dan Muhammad pun punya ilmu. Tapi kan bukan hanya Muhammad ilmu saja. Muhammad kan punya badan. Muhammad punya akhlak. Itu istimal namanya. Istimal itu mencakup. Mencakup.
nafa'ani Muhammadun ilmuhu, telah memberikan manfaat kepadaku yaitu Muhammad, apanya? Ilmunya. Nah, ilmu itu badal. Nafa'a fi'il, ni maf'ul bi, Muhammadun fa'il. Nah, ditambah ada ilmuhu, itu sebagai badal. Nah, jadi begitu ya. Kalau yang di atas badal kul minal kul semuanya. Kalau yang kedua badal ba'di minal kul sebagiannya. Kalau nomor 3 istimal mencakup. Memang sebagian juga ya. Tapi kan tidak seperti yang nomor 2. Kalau mereka setengah roti. Kalau yang nomor 3 itu mencakup, ilmu ada di Muhammad. Muhammad punya ilmu. Nah, itu badal. Ya, itu badal. Nah, kalau nomor 4 golat. Keliru golat ya, salah nyebut. Di mana seseorang terlanjur menyebutkan sesuatu yang salah, terlanjur, lalu diikuti dengan penyebutan yang sebenarnya. Susunan ini mungkin tidak terdapat padannya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab pun jarang terjadi, jarang. Ya, sehingga tadi Ja'a Muhammadun Amr misal. Ja'a Muhammadun Amr. Oh, eta Ja'a Muhammadun atau Amr gitu. Badal golat namanya. Jadi Ja'a Muhammadun Amrun. Kalau wa mah jelas ya. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Itu berarti maktuf. Ini mah Ja'a Muhammadun Amrun. Aya ehna mun dalam bahasa Indonesia. Ja'a Muhammadun Amrun gitu. Nah, itulah sebagai badal. Tapi jarang ya, di orang Arab jarang gitu. Tapi bisa tidak keliru, bisa saja. Bisa saja. Misal hadza qalamun, hadza kitabun, qalamun. Nah, berarti qalamun disebut badal. Badalnya badal golat namanya. Mengganti yang keliru. Maksudnya menyebut qalamun, tapi di awal menyebut kitabun. Hadza kitabun, qalamun. Berarti kolamun badal golat dari kitabun. Nah, itu contoh badal golat. Nah, yang banyak itu 1, 2, 3. Yang nomor 1 jarang ya, badal golat. Nah, itu pembagian. Jadi mudah ya. Pertama badal, perhatikan badal saja. Kalau badal itu pengganti, menggantikan. Dan dia mesti mutobik. Harus sesuai dengan mubdal minhu-nya ya. Yang digantikannya itu harus sesuai. Baik, kita baca bareng-bareng di contoh nomor 1 yang badal kul ya. Ikuti saya. Ja'at tilmidu khalilun. Ra'aitu tilmidza khalilan. Marartu bit tilmidzi khalilin. Nah, khalil tergantung sebelum dia posisinya ya. Yang kedua, akaltul khubza nisfahu. Marartu bil khubzi nisfihi. Nah, sategenaheunnya saya lewat roti nya. Memegang paling ya. Amsaktu paling, amsaktu bi paling itu. Amsaktu bil khubzi nisfihi gitu ya. 3, nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Nah, itu. Udah beres itu ya. Ini mah cepat yang ini. Catatan untuk memudahkan mencari badal. Nah, kata Ustaz Aceng, 1, badal biasanya diartikan yaitu. Ja'a Muhammadun Rasulullah. Telah datang Muhammad yaitu Rasulullah. Bisa model begitu ya. Pakai yaitu. Yang kedua, nah ini penting, badal biasanya sering dijumpai setelah. Ingat, setelah. 1, nama orang, nah nama orang beristabilo, isim alam itu. Setelah nama orang gitu.
Tulis setelah lagi dengan potlot di pinggirnya. Setelah nama orang. B, setelah isim isyarah. Nah, ini ilmunya di sini ada. Ketiga, setelah pembagian. Pakai setelah biar paham. Berarti kalau setelah nama orang isim alam ya. Kalau setelah isim alam nama orang itu teh pasti badal. Kalau setelah nama orang namanya A, nah ada tambahan gitu jadi badal. Ingat selalu ini banyak di hadis. Ingat ya, ini badal yang begini. Kalau ada isim terletak setelah nama orang itu teh pasti badal. Yang kedua setelah isim isyarah. Isim isyarah teh kata tunjuk. Tapi ingat dia mesti ma'rifah. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga setelah pembagian. Rukun Islam ada 6. 1, iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah itu udah badal. Setelah pembagian. Huruf jar ada 15. 1, nah itu teh masuk ke badal. Jadi badalnya ciri khasnya 3 ini ya. Setelah isim alam, nama orang isim alam. Setelah isim alam, setelah isim isyarah, setelah pembagian. Itu teh jadi ilmu ya. Justru Ustaz Aceh menyodorkan ini jadi pas. Kita jadi paham, oh itu teh badal. Bukan naat, bukan taukid, bukan atop, bukan taukid. Itu badal. Kalau terletak setelah nama orang, terletak setelah isim isyarah, kata tunjuk, dan setelah pembagian. Itu teh namanya badal. Nah, hiji-hiji katanya. Udah halaman berikut khulasoh ya, ringkasan, dah beres. Kantun ngaliwat ya mah. Siap, ngaliwat ya mah ya. Sabtu depan ngaliwat ya. Beres ini ngaliwat pokoknya mah. Karena di stop dulu ke mansub, kita stop dulu. Sabtu depan kita stop, kita murojaah ya. Yang marfu 7, yang majrur 3. Kita olah lagi ya. Nah, sebelum masuk ke mansub. Nanti kita langsung masuk ke Quran insyaallah. Karena ini sudah beres. Kita coba satu-satu dulu. Yang pertama setelah isim alam. Setelah isim alam ya. Contoh lihat. Qala Abdullah bin Umar. Mana nama orangnya? Bukan. Nama orangnya? Bukan. Abdullah. Nama orangnya Abdullah. Kan setelah nama orang. Nama orangnya mana? Abdullah. Berarti mana badalnya? Nah, beri garis. Ibnu Umar itu badal. Garis sengkol. Karena tong Abdullah nantong Ibnu Umarnya. Karena kan setelah nama orang. Abdullah bin Umar. Oh, berarti Ibnu itu badal gitu. Nanti kita jelaskan. An Aisyata zauji Rasulillah. Mana nama orangnya? Nah, berarti badalnya mana? Zauji Rasulillah. Garis. Itu jadi badal. Zauji Rasulillah itulah badal. Karena terletak setelah nama orang. Ketiga. An Fatimata binti Rasulillahi. Mana nama orangnya? Nah, Fatimata. Berarti badalnya mana? Mana badalnya? Bukan Rasul. Bukan Rasul. Binti Rasulillah. Itu badal. Nah, inilah badal. Berarti setelah nama orang ada ibnu, ada binti, ada zauj, ada apapun namanya, itu pasti badal. Setelah nama orang. Dan badal mengikuti mubdal minhu. Kenapa ibnu? Karena abdu, bagus. Kenapa zauji? Aisyata. Berarti Aisyata majrur ya.
dengan an, tanda jarnya fathah. Kenapa dengan fathah? Isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Al-alamu ma'at ta'nis. Nama perempuan nama orang perempuan, al-alamu ma'at ta'nis, itu Aisyah. Begitupun Fatimah. Fatimata binti, jangan binta, karena Fatimah di sini majrur dengan an. Beda kalau ro'aitu, sok ro'aitu annya hilangkan. An Fatimata binti Rasulillah, ganti annya dengan ro'aitu. Ro'aitu Fatimata binta Rasulillah. Masukkan marortu. Nah gitu, marartu bi Fatimata binti Rasulillah. Rasulillah mah sebagai mudhof ilaih pasti jarnya. Ya, binti mudhof, Rasulillah mudhof ilaih, zauji mudhof, Rasulillah mudhof ilaih. Mudhof ilaih mah wajib jar. Rasuli itu dia mudhof ilaih. Nah, jadi begini, kalau ada nama, kalau ada terletak setelah nama, pastikan dia adalah badal. An Umaro ibnil Khattabi, badalnya ibnil Khattabi. Hadza Utsman ibnu Affana, mana badalnya? Ibnu Affan. Jaa Abu Bakrin As-Siddiqu, mana badalnya? As-Siddiqu. Jadi setiap diletakkan setelah nama orang, tadi depannya itu pasti badal. Mau disebutkan ibnu, bintu, zauj atau apapun lah. Yang jelas setelah nama orang itu pastikan dia badal. Badal mengikuti mubdal minhu. Badal mengikuti mubdal minhu. Nah, ada pertanyaan untuk nama orang? Nah betul, zauj itu istri. Aisyah zauji Rasulillah. Dari Aisyah istri Rasulillah, berarti istri Rasulullah itu adalah badal. Badal kul ya. Kebanyakan nomor 1 badal kul minal kul, semuanya. Jadi Aisyah itu istri Nabi itu adalah Aisyah. Abdullah itu putra Umar, berarti putra Umar itu adalah Abdullah, itu badal. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Mana badalnya? Bin Maryam. Jadi bin itu tergantung ibnu, ibna, ibni tergantung Isa. Ngan Isa hese yeuna non. Menentukannya karena Isa itu isim mankusnya. Isim mankus teh isim yang aya alif pingkang. Dia kan tidak berubah secara lafad, tapi secara makna mah berubah. Isa contohnya jaa, masukkan jaa. Jaa Isa. Mansub doa itu Isa. Majrur. Nah, Isa di situ kita sulit menentukan. Tapi kalau sudah tahu badal bisa dipastikan. Masukkan bin. Isa benu, Isa bena, Isa beni Maryam gitu ya. Maryama kesananya. Sekarang Isa benu, Isa bena, Isa beni masukkan ya. Jaa. Isa nu. Bukan jaa, badal dari Isa yang marfu. Ulang. Jaa. Bagus. Mansub. Ya, terakhir majrur. Maryama tetap. Kenapa Maryama? Karena ghair munsharif, tidak menerima tanwin dan
kasro. Isim ghair munsharif tidak menerima kasro. Setelah ibnu, setelah bintu itu apa? Mudhof ilaih. Setelah itu pasti jar, pasti ya, wajib jar. Baik, itu yang pertama. Jadi kalau disimpan setelah nama orang, pastikan badal. Ingat-ingat. Nanti kalau membaca hadis, apalagi sanadnya, wah itu pasti badal. Abu Sa'id Al-Khudriyu. Nah, itu Al-Khudri, Abu. Kalau Aba, Al-Khudriya. Abi Sa'idin Al-Khudriyi. Al-Khud itu badal berarti. Karena disimpan setelah nama. Badal. Pokoknya setelah nama ada yang di depan, mau gelar, mau apapun lah. Yang penting setelah nama pastikan badal gitu kuncinya. Banyak orang yang belum paham. Justru kalau ada nama di depannya ada sesuatu dan masih ada hubungan dengan nama tersebut, pastikan dia badal, pengganti. Itu yang pertama kata Ustaz Aceng setelah isim alam, nama orang. Yang kedua setelah isim isyarah. Hadza, hadihi, dzalika. Lihat yang dzalika. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di sini ada badal. Mana badalnya? Nah, gitu. Alkitabu itu badal. Kenapa disebut badal? Terletak setelah isim isyarah. Dzalika kan isim isyarah. Berarti alkitabu sebagai badal, pengganti dari dzalika. Itu apa? Buku atau kitab. Kitab di sini Quran ya. Itu apa? Alkitab, la raiba fi. Berarti zalika sebagai mubtada. Nah, kitab itu bukan khobar tapi badal. Mana khobarnya? La raiba fi. Mubtada zalika, khobarnya la raiba fi. Nah, alkitab di sini sebagai badal. Kenapa disebut badal? Karena terletak setelah isim isyarah. Lihat di atas. Hadzal waladu jamilun. Mana badalnya? Al waladu. Beri garis. Hadhil bintu nasyitatun. Mana badalnya? Al bintu. Dzalikal kitabu la raiba fih. Mana badalnya? Al-kitabu. Tilkal mar'atu hazinatun. Mana badalnya? Nah, tapi ada syarat. Tulis di atas al-waladu. Ada alif lamnya beri apa? Beri lingkaran. Dilingkari. Al-waladu alif lamnya. Tulis di atasnya ma'rifah. Hadzal waladu. Nah, itu teh ma'rifah. Karena kalau dia tidak ma'rifah bukan badal. Jadi syarat badal mau disimpan di setelah isim isyarah, isimnya mesti ma'rifah. Hadzal waladu. Nah, ini betul badal. Kalau hadza waladun bukan gitu. Paham ya? Kenapa? Karena hadza isim isyarah itu ma'rifah nakirah. Nanti dulu ma'rifah ada berapa? Semuanya isim ma'rifah ada 6. Kumpul dalam ucapan daim al-mu. Sudah belum? Hah? Daim al-mu. D isim domir berarti ma'rifah. A isim alam. Ini isim isyarah. M isim mausul. Al alif lam. Daim al. Daim al. 5. Semuanya ada 6. Isim ma'rifah itu
jadi jelas ya ma'rifah. Ada ma'rifah, ada nakiroh. Kalau isim secara umum memang nakiroh, tidak ditentukan. Contohnya ini kolamun, yang mana bebas. Nah, kalau ingin dimakrifahkan jadi jelas, gunakan daim almu. Gunakan daim almu. D isim domir, huwa itu pasti isim makrifah. Jelas huwa. A isim alam, nama orang. Muhammadun, dia makrifah. I isim isyarah, contohnya ini hadza isim isyarah. Hadza waladun, berarti jelas waladnya itu adalah ma'rifah. Daim mausul, isim mausul alladzi. Daim itu masuk ke ma'rifah. Alif lam. Waladun nakirah, masukkan al waladu. Bintun nakirah, masukkan al bintu. Kitabun nakirah, ma'rifahkan, masukkan al kitabu. Mar'atun nakirah, mau ma'rifah al mar'atu, itu al. Daim al. Terakhir mu nomor 6. Mu itu mudof. Mudofkan ke yang 5 di atas, ke daim al. Daim al. Kalau dimudofkan ke daim al, maka otomatis jadi ma'rifah. Dimudof ilaihkan. Nah, yang ini hadza, hadhihi, dzalika dan tilka, ini kan ma'rifah. Karena dia isim isyarah. Isim ma'rifah ada 6, kumpul dalam ucapan daim al mu. Kumpul dalam ucapan daim al mu. D pakai isim domir. A isim alam. I isim isyarah. M isim mausul. Alif lam al mu, mudofkan ke yang 5 di atas. Mudofkan ke yang 5 di atas. Kita ulang, isim ma'rifah ada 6, kumpul dalam ucapan daim al mu. D isim domir. A isim alam. I isim isyarah. M isim mausul. Alif lam. Mudofkan ke satu di antara 5 tadi. Mudofkan, maka itu jadi ma'rifah. Di luar daripada itu nakiroh. Nah, syarat apa ini? Syarat kalau ingin jadi badal setelah isim isyarah, maka isim tersebut mesti ma'rifah, begitu. Hadzal waladu jamilun. Betul, dia itu badal. Al waladu ma'rifah. Hadhil bintu nasyitatun. Betul, bintu sebagai badal karena ma'rifah. Karena hadhihi ma'rifah. Dzalikal kitabu, berarti al kitabu badal dari dzalika. Tilkal mar'atu, al mar'atu badal karena dia ma'rifah. Kalau nakirah dia khobar. Itu saja. Hadza kitabun, hadza mubtada, kitabun khobar. Tapi kalau ada di sini ada alif lam, contohnya dzalikal kitabu, berarti itu masuk ke badal. Terletak setelah isim isyarah, tapi mesti ma'rifah isimnya ya, mesti ma'rifah. Jadi satu cirinya kalau setelah nama orang, isim alam. Kedua terletak setelah isim isyarah. Nah, yang terakhir setelah pembagian. Contohnya ini, al kalimatu salasatu aksamin. Kalimah itu ada 3 bagian. Titik 2, ismun wa fi'lun wa harfun. Mana badalnya? Ismun, beri garis. Ismun. Wa yanqasimul fi'lu ila salasati aksamin, madin wa mudhari'in wa amrin. Mana badalnya?
madin. Badal ke mana? Salasati. Ismun badal ke mana? Salah satu. Jadi nyambung ya. UAI-nya nyambung. Arkanul imani sittatun. Titik 2 al-imanu billahi. Mana badalnya? Al-imanu. Badal ke mana? Ke mana? Sittatun. Furudul wudu'i sittatun. An-niyatu wa ghuslul wajhi. Mana badalnya? An-niyatu. Badal ke mana? Sittatun 6. Berarti kalau terletak setelah pembagian pastikan dia badal. Pengganti ya. Jadi lihat saja kalau dia masuk ke situ pastikan dia badal. Nah, ada ini khotiman beres, alhamdulillah. Karena di halaman berikutnya itu khulasoh, ringkasannya. Kemudian apa? Halaman berikut lihat latihan. Halaman 185 hafalan tuh, mahfudot hafalan. Dibaca saja huruf jar, huruf nasab, huruf jazm tuh. Halaman 186 tuh hafalan akhwat kana, akhwat inna, huruf atop, istisna, nida, taukid terus sampai 187 dah beres. Maksud beres di sini ini baru majrur ya. Jadi baru marfu'atul asma dan majruratul asma. Nah, mansub belum. Berarti pekan depan insyaallah kita akan bahas dari awal ya. Kita bahas dari awal. Nah, semuanya diharapkan bisa hadir. Kita murojaah dari awal sampai akhir. Mungkin 2 jam itu kita fokus itu ya. Sorob kita simpan dulu. Nah, nanti kita coba untuk menelaah dari yang marfu dulu. Marfu'atul asma yang 7, kemudian majruratul asma yang 3, kita kuasai yang itu semua. Nah, baru nanti setelah mutkin di situ masuk ke yang mansub. Masuk yang mansub yang 12. Insyaallah itu akan mudah ya. Kalau aku pahami dulu yang marfu 7, majrur 3. Pahami yang itu. Yang itu ada tambahan tawabi, itu ada naat, ada atop, ada taukid dan ada badal. Tak kuasai itu saja. Kalau dikuasai itu insyaallah ilmu nahunya kita bisa paham. Termasuk nanti kalau kita masuk ke ayat Quran atau ayat atau hadis. Baik, sebelum istirahat ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, kalau tidak ada kita istirahat dulu 10 menit ya. Alhamdulillah.